Benefit lain ya yang tidak dimiliki oleh kaum seperti itu. Dan dua, dengan fruktosa ya. Jadi kalau itu menggantikan sayur, nanti asupan gulanya juga jadi berlebih, dan kemudian nanti ke depannya anak jadi kesulitan menyukai sayur ya. Padahal sayur ini juga sangat penting Bu ya, karena sumber serat, kemudian antioksidan, dan juga sumber bioaktif yang lain seperti itu. Dari segi warnanya membawa zat-zat bioaktif sendiri. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak? Nah, ini tergantung anaknya sebenarnya, tergantung ibunya. Jadi anak itu sebenarnya belajar dari orang tua. Kalau kita ingin anak kita menyukai sayur, ya kita sebagai ayah atau bapaknya juga harus kasih contoh. Kemudian pasti sih kalau menurut saya anak itu nggak mungkin ya nggak suka. Paling yang disukai itu yang ada manisnya. Contohnya wortel, manisan, bagus yang kecil, ya, apalagi brokoli. Coba dimulai dari sayur yang disukai dulu, tambahkan nanti sedikit sayur yang lain Bu. Tapi juga jangan pare juga sebenarnya, karena pare itu rasanya agak-agak kontradiktif gitu loh ya. Jadi jangan juga lah ya, bayam pasti bisa loh, sedikit daun-daun. Nah, jadi kita gimana sih cara buat anak menyukai yang tidak disukai? Jadi kita harus tahu nih sebagai orang tua, dia ini suka apa. Oke, disepilih dikit. Nah, jadi kayak misalnya dia suka ayam, nugget misalnya, ya. Nah itu maksudnya terus saya disini. Nah, lama-lama kita terbiasa. Nah, memang akan vaksin ibunya berjuang. Dan sebenarnya memang anak itu belajar untuk menyukai sayur itu sejak dalam kandungan. Jadi mendidik anak untuk menyukai apapun makanan itu sejak dalam kandungan. Artinya kalau ibu itu sejak di kandungan itu ya makanannya sembarangan, ya pasti nanti anaknya juga jadi gitu. Makanya sekarang juga program pemerintah itu menurut saya juga nggak bisa hanya mengajari ibu hamil saja. Sebelum fase itu misalnya remaja itu harus diajari. Ya supaya apa? Supaya saat hamil itu kita udah malas mikir ya. Ya, jadi kalau kita tidak punya kebiasaan baik sebelum hamil, itu jadi kesulitan untuk mengubah atau mencapai perilaku gizi yang terbaik seperti itu. Karena perilaku gizi itu default, ya kita harus punya planning di otaknya. Autopilot itu kita nggak pakai mikir lagi gitu, karena udah biasa. Namanya kebiasaan itu kita nggak pakai mikir kan. Nah, jadi untuk mencapai itu memang butuh waktu dan butuh kesadaran. Dan paling tidak memang untuk kita bisa membiasakan itu sekitar 21 hari minimal. Ya, bahkan ada penelitian yang menjelaskan kita butuh memakan anak sayuran itu minimal 20 kali. Nah, jadi kalau masih makannya sudah menyerah, loh, ya, apalagi satu kali langsung cenderung, nah, loh, ya, sampai 20 kali. Dan itu pun juga jangan cuma bayam doang nggak dikasih rasa, ya. Nah, kemudian ada yang menarik nih, biasanya anak itu suka cocol pada itu. Nah, itu ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya anaknya itu misalnya kan pasti amati dong anaknya ya, ini dia suka pada ini. Coba disering, biasanya dia suka, ya karena kena rasanya saus yang lebih enak. Ya seperti itu. Nah, anak-anak itu memang untuk kita membatasi dia sih jangan terlalu strict ya. Misalnya anaknya obesitas itu nggak usah terlalu strict, karena memang mereka masih dalam masa pertumbuhan. Ya, jadi kita sebagai orang tua lebih meningkatkan aktivitas fisiknya. Jadi misalnya beraktivitas fisik bareng, olahraga bareng, seperti itu, atau dimasukkan ke klub olahraga. Nah, itu supaya anaknya terbiasa punya apa ya, kebiasaan makanan itu agak berat sih kalau anak kalau tidak diiringi dengan pendampingan orang tua, karena anak itu sangat pengaruh. Karena mereka belum mandiri ya ibu ya, seperti itu. Dan saya rasa sih
memberikan sugesti positif ya, misalnya kayak saya, ayo makan sayur sama makan buah gitu, bikin kamu pintar, aku bikin kamu benar gitu. Ya jadi sayur buah, otaknya jadi enak buat mikir, buat belajar. Protein juga sama, kan kamu mau otot nih. Nah, saya kebetulan laki-laki dan nggak tahu gimana ini terobsesi dengan laki-laki yang ada ototnya gitu ya. Apa sih gitu? Kan otot itu kan juga merupakan tubuh ya. Jadi kalau misalnya kita udah berhubungan, memang ada baiknya kita mengubah juga rasa otot gitu. Kayak ada itu kan sebenarnya dari segi FT dia gemuk, tapi dia nggak sakit karena masa ototnya melebihi masa lemahnya. Dan ketika ototnya kuat itu ya kayak fondasi yang kokoh, ada badai, nggak gampang kaku, dan gampang sakit. Mungkin pernah sakit untuk sembuhnya misalnya. Nah, jadi mungkin saya menyebutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Gaufaya. Jadi dalam satu firman ya, kita perlu idealnya ya, itu harus mengandung sebuah kelompok bahan ya, mulai dari makanan pokok yang bervariasi, bisa nasi ya, nasi dicampur makan enak loh Bu, rasanya awal-awal kayak gak enak ya, tapi sampai 21 hari itu nanti bisa ya. Nah biasanya yang bikin jadi gak istiqomah itu kalau di rumah dia nggak suka tuh gitu, jadinya kita jadi mau misalnya jadi nggak jadi gitu kan. Nah terus nasi kemudian ubi singkong ya, kebetulan ibu saya kan, saya juga kayak sering ketemu mama saya yang udah nasinya itu singkong dia nggak kerasa pokoknya dia kayak nasi kan dicampur ya. Saya kan masih kayak nasi itu juga ya, jadi kita nggak begitu benar-benar lepas ya. Cuma dalam komposisi makanan pokok itu tidak ada nasi putih, tidak ada ketela, ada ketelanya bisa makan kuning, ketela atau singkong, campur aja. Kayak nggak aman ya, nggak misalnya nggak kuku gitu, tapi beda ya. Makanya kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa dengan perilaku kita. Nah ya, jadi untuk kita bisa mencoba memvariasikan itu butuh proses gitu. Saya sendiri juga kayak singkong doang gitu. Saya masih suka juga sama nasi putih gitu, tapi saya variasi ya. Jadi kita nggak terlalu advance, pokoknya kalau nggak nasi putih nggak makan. Nah kan jadinya kita kayak jadi itu nasi putih gitu kan. Padahal ada yang lain ya. Cuma memang kalau di Indonesia ini karena kita lidahnya Nusantara, saya masih agak sudah sih kalau menyukai roti ya, kayak itu apa ya, benda biru ya. Mungkin karena memang kita sudah dibiasakan dari nenek moyang yang menyukai nasi atau ya, atau nasi kok, nasi kok itu nasi yang jagung kecil kuning ya, nasi jagung ya. Ya pokoknya kalau tidak kita udah terbiasa, ya paling nggak biasa banget. Lama-lama sekarang di sini itu terbiasa. Kayak tadi mau bilang juga, saya itu udah nggak suka yang manis-manis. Kenapa? Rasanya udah biasa. Sekarang di berapa rasa itu udah biasa. Jadi kalau makan terlalu manis, makan terlalu asin, itu kita ogah sendiri. Nah dan itu adalah basic ya, budaya-budaya kan itu budaya diri kita ya. Jadi malah kita akhirnya kalau ada godaan-godaan enak aja gitu. Nah ya, jadi dari makanan pokok. Kemudian dalam satu piring usahakan ada lauk nabati dan lauk hewani. Lauk nabati kalau di Indonesia sih abu, bisa modifikasi dengan jamur itu bagus. Kacang-kacangan ya, misalnya kalau kacang-kacangnya bingung kan biasanya bikin kacang hijau mungkin dicampur dengan nasinya gitu. Itu kan juga bagian dari kita ya, coba variasi ya, atau mungkin sayurnya ditambahin kacang misalnya ya. Kemudian lauk hewani di sini juga bervariasi ya. Kalau bisa sih lauk hewani ini tidak ada tadi seperti penjelasan daging atau ayam, tapi juga
kan itu banyak pemilihannya ya, dan itu mengandung omega 3 yang sangat baik untuk otak ya, itu banyak sekali penelitiannya ya. Jadi kalau misalnya saya di rumah anak saya kebetulan ada dua, yang satu itu sangat suka ikan, bahkan pergi keluar dia itu nggak begitu suka makanan di luar, jadi kadang-kadang bawa mau sendiri bu, meskipun itu ikan goreng ya, tapi dia bahkan ikan goreng campur sop kan nggak nyambung ya, udah bisa gitu ya, kita yang tua kan ini malahnya ya, karena dia sejak dari kecil saya amati dia suka makanan rumah daripada makanan di luar. Padahal kakaknya tuh suka makanan luar, bapak macam-macam ya. Gitu, karena mungkin nggak tahu ya dari sensornya, mungkin dia rasa nyaman aja sih, yang hobi tadi. Kemudian pengolahan, jadi nggak hanya dari jenis ya yang bervariasi, tapi cara ngolah itu besar banget. Kebanyakan di Indonesia diapa? Digoreng ya. Padahal banyak pilihan variasi mengolah. Apalagi kalau ditambah dengan rempah. Tapi emang ribet ya. Kayak di pepes kan ribet tuh ya. Jadi kalau ibu repot, mungkin ibu-ibu bisa buka usaha pepesnya seperti itu. Atau mungkin kalau tetangganya nanti tinggal beli aja. Ya, kita ibu lah gimana ya, supaya kita bisa mencapai apa yang kita butuhkan, seperti dipanggang, dikukus, itu yang bagus ya. Tapi memang dikukus aja nggak pakai lemon, nggak dikasih bumbu-bumbu, nanti biasanya juga bosan, jadi tersiksa gitu. Ya makanya Allah itu mengirimkan rempah itu supaya kita menikmati gitu. Ya, dan sebenarnya penggunaan garam atau gula itu boleh ya, bukan berarti kita no sama sekali ya. Tapi mungkin kalau untuk dalam masakan itu kan sebenarnya dicampur dengan makanan yang bergizi, itu nggak apa-apa. Ya asalkan kita tahu batasan dan tahu kebutuhan ya. Jadi kalau orangnya punya hipertensi ya jangan juga garamnya. Apalagi makan ikan asin ya jangan. Ya seperti itu. Nah, oke. Kemudian itu untuk lauk. Terus habis itu untuk sayur. Sayur ini sebenarnya baik sayuran berdaun yang hijau-hijau, yang warnanya bisa hijau bisa merah itu bagus. Terus sayuran berbunga, brokoli, kalau putih, nah itu juga bagus, bisa sebagai alternatif. Nah, ya. Terus habis itu sayuran yang warna lain, misalnya wortel, lobak, nah itu bisa divariasikan ya. Kalau di Indonesia biasanya dibuat apa? Sop-sopan, sayur asem, ya kan? Nah, atau cara mengolah sayur pokoknya yang paling bagus itu ya dibungkus, dibuang. Ya. Tapi kalau kuahnya bolak-balik panasin ya rusak juga nanti dipakainya. Ya jadi jangan terlalu lama juga sih, secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan diri. Nah kadang-kadang variasi makanan ya baik itu jenis dan cara mengolah itu juga kenikmatan ya. Jadi kita juga perlu apa ya variasikan itu. Kemudian buah. Nah, buah ini gunakan buah-buah lokal, jangan buah-buah impor mahal. Nah, buah impor itu mahal tuh ya, dan kadang-kadang kalau kita juga jadi makan buah. Ya, jadi mending buah lokal yang apa ya, pisang, pepaya, salak, ya, apalagi mangga. Nah, seperti itu. Kemudian juga minuman. Tadi seperti yang dijelaskan Pak, kalau kebutuhan cairan itu juga sangat penting ya. Dan itu tidak hanya dari air putih saja ya. Meskipun memang air putih itu punya kebaikan tersendiri, tapi kita bisa menikmati dengan dibuat kopi tadi ya, diseduh-seduh seperti itu. Ya, karena dia bisa kasih effervescent namanya, rasa segar. Kadang-kadang kalau kopi kan kayak berkeringat ya, kayak jadi semangat gitu. Karena memang dia punya efek itu di saraf. Nah, sarafnya yang agar kita berpikir, kontrol emosi, ya. Jadi kalau misalkan apa ya, apalagi sekarang ya mentalnya, kesehatan mental itu juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Jadi nggak cuma sekedar konflik
karena jadi apa ya, impulsif dan sebagainya. Itu ada ya, makanya memang untuk kita bisa menjalani peran kehidupan itu memang pertama kita harus merawat diri kita secara fisik ya, dan mengalokasikan waktu untuk itu dan sumber daya untuk itu ya, supaya kita juga bisa berdaya menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Terus itu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin